wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah acara selanjutnya. Sentapan rohani Ramadan yang akan disampaikan ada Buya Nur Jalal MH. Kepada Buya kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ibu bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan segala ketentuan dan takdir yang Allah berikan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita hanya wajib mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan datangnya kita di masjid ini, duduknya kita sejenak di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai salah satu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, karena setiap malam Ramadan itu sudah menjadi adat, kebiasaan, bahkan budaya kita diberikan kesempatan oleh pengurus untuk diberikan sebuah santapan Ramadan. Ya Bu ya, tiap malam kan? Nah, tiap malam, maka malam ini saya barangkali hanya mengulang-ulang saja. Karena kalau sudah 20, 28, nah itu udah 29 judul mungkin kan kajiannya. Nah, jadi malam ini saya mengulang saja. Kalau barangkali sama nanti mohon maaf, tapi kalau tidak sama mudah-mudahan ada beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar, bahkan kita selalu menyatakan bahwa Ramadan itu merupakan Syahrul Mubarak. Apa Syahrul Mubarak? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Az-ziyadah fil khair. Setiap hari, setiap minggu, setiap jam, setiap waktunya berisi kebaikan. Artinya selama Ramadan ini kita semua memiliki peluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan pahala. Itulah Syahrul Mubarak. Tetapi sebalik itu kita harus paham juga bahwa Ramadan juga sesungguhnya bulan yang bermakna atau yang berisi dengan ujian. Artinya apa? Ramadan Allah hadirkan khusus untuk menjadi ujian bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Yang namanya ujian itu banyak bentuknya. Bukan hanya sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melukai, sesuatu yang menyedihkan. Tidak hanya itu. Bahkan ujian bisa berbentuk perintah ataupun larangan. Salat bukan hanya kewajiban, tapi ujian. Puasa di bulan Ramadan bukan hanya kewajiban, kutiba alaikumusiyam, tapi bisa berbentuk ujian. Nah, maka terkait dengan ujian ini, salah satu nabi utusan Allah yang mampu melewati berbagai ujian yang Allah berikan di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan
Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan beliau ini termasuk salah satu nabi yang bergelar ulul azmi. Nah, masih ingat ibu apa nabi ulul azmi itu? Ala MDA dia masih diajar kan? Para nabi yang diberi gelar ulul azmi ini adalah orang-orang yang memiliki kegigihan, ketabahan, semangat di dalam melaksanakan ajaran agama dan semangat di dalam berdakwah. Berapa banyak mereka yang mendapat ulul azmi? 5 saja. 124.000 utusan Allah, 5 yang diberikan ulul azmi itu. Nah, ini anak-anak kita MDA itu masih ingat nih kalau nama sebut ulul azmi ini. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, ada 5. Jadi Nabi Ibrahim salah satunya. Kemudian hebatnya terkait dengan berbagai ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, di samping dia mendapatkan gelar ulul azmi, Nabi Ibrahim juga diberikan gelar spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bu gelarnya? Al-Khalilullah. Nah, kekasih Allah. Artinya apa? Dia mencintai dan dicintai oleh Allah. Jadi kalau Khalilullah itu 2 dia, mencintai dan dicintai. Khalilullah ini bukan hanya didapati sebagai ucapan saja, tidak, tapi diakui oleh Allah. Kalau mengaku kan gampang. Semua kita yang ada di sini mengaku beriman kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Nabi. Tapi diakui enggak kita? Untuk diakui tentu ada ujian-ujiannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau sudah melewati berbagai ujian itu. Nah, inilah yang akan kita lihat. Kenapa Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah? Maka penjelasannya dapat kita temukan dalam kitab Nasaihul Ibad, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Minimal paling tidak ada 3 asbab kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah ini. Khalilullah ini tingkatan tertinggi kalau dalam syariat Muhammad itu disebut dengan ketakwaan. Jadi orang yang mencintai dan dicintai Allah pada hakikatnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa orang yang mencintai dan dicintai Allah. Nah, jadi kita lihat di sini kata Imam An-Nawawi ada 3 minimal. Ini minimal. Ada 3 asbab kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Jadi kita tahu 3 sifat ini, mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang mencintai dan dicintai Allah. Yang pertama kata Imam An-Nawawi, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Dikarenakan selama kehidupan beliau, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam ini, beliau senantiasa mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan yang lain. Seperti seorang kekasih yang selalu mengedepankan kepentingan kekasihnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Mana buktinya? Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim tidak pernah protes, tidak pernah minta waktu, tidak minta pindahkan ke yang lain saja, tidak. Dia hanya merenung sebentar, meyakinkan hatinya bahwa ini adalah perintah Allah, lalu dia kerjakan. Jadi apapun yang diperintahkan kekasihnya langsung dia kerjakan. Jadi kalau kita kembalikan kepada syariat Nabi Muhammad SAW, kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, maka ketika kita sedang sibuknya dalam keseharian kita apakah pedagang, apakah petani, apakah nelayan, apakah berkebun, tiba waktunya sholat, di sini ujian imannya datang. Benarkah kita mendahulukan kepentingan Allah dari kepentingan kita? Di sini datang. Dia seorang pedagang, lagi ramai-ramainya dagang datang, lagi ramai-ramainya pembeli. Sementara waktu sholat masuk, yang mana nih yang didahulukan?
Kalau dia beriman, ikut cara Nabi Ibrahim, maka dia katakan kepada pembelinya, mohon maaf, kita sholat dulu nanti baru kita teruskan. Syariat ini kalau berlaku di tanah suci memang berlaku seperti itu. Bagi bapak ibu yang sudah ke sana, pasti menyaksikan hal itu. Seberapapun kita beri harga kepada pedagang Arab itu, kalau sudah kumandang azan, tidak dilihatnya duit kita. Umpamanya barang siwak itu 5 rial. Azan berkumandang, kita tawari 10 rial, tidak terima dia. Nanti saja azan. Begitulah mengikuti sunnah Rasulullah, mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan diri kita sendiri. Wabil khusus kepada kaum laki-laki, kaum suami, kaum ayah, selalu Allah tanggung di dalam pelaksanaan salat Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarwai. Kalau sudah sampai waktu sholat Jumat, kata Allah, segera datang kerjakan perintah. Tinggalkan aktivitasmu sejenak, kata Allah. Jadi sebab yang pertama Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah itu karena beliau senantiasa mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan yang lain. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, asbab mendapatkan gelar Khalilullah itu Nabi Ibrahim di dalam kehidupannya tidak pernah khawatir terhadap ketentuan Allah. Apapun yang terjadi, dia serahkan saja sama Allah. Mau senang, mau susah, mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mau musibah, terserah saja, santai saja. Mana buktinya? Ketika Nabi Ibrahim diberikan harta berlimpah, dalam catatan sirah, Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang paling kaya juga di antara para nabi. Cuma dia spesialisnya lebih kepada hewan ternak. Yang tercatat ternak Nabi Ibrahim itu, yang tercatat saja, itu tak kurang daripada 12.000 hewan ternak. Yang tak tercatat tak tahu berapa banyak. Kalaulah 12.000 kerbau itu disusun di kampung ini, masyarakat tak bisa lewat, saking kaya. Dia semua yang punya. Maka Allah uji iman Nabi Ibrahim ini. Allah datangkan malaikat Jibril berbentuk seorang laki-laki tampan dengan wajah yang kusut. Wajah yang kusut ini maksudnya dia dari perjalanan yang jauh. Datanglah Jibril dalam bentuk laki-laki tadi. Wahai hamba Allah, aku dari seberang yang jauh, keluargaku susah, masyarakatku susah, aku menginginkan harta yang banyak darimu. Maka kata Nabi Ibrahim, kalau engkau butuh bantuanku, silakan kau ambil 1, 2, 3 yang paling gemuk yang kau suka. Silahkan pilih 1, 2, 3 atau yang paling gemuk. Ini pertemuan pertama sudah seperti itu sambutannya. Nabi Ibrahim tidak pernah tanya engkau dari mana, siapa, sukumu apa alasan, tidak tanya. Kalau butuh ambil saja, pilihlah yang paling gemuk. Maka malaikat Jibril menguji berikutnya. Kata Jibril, wahai hamba Allah, kalau segitu sangat tak cukup, kebutuhan kami banyak. Kalau tak cukup, kata Nabi Ibrahim, ambil separuh dari seluruh ternakku ini, bawa ke kampungmu. 2 lewat. Kata Allah bisik kepada Jibril, uji lagi imannya, mintakan semuanya. Maka Jibril yang berbentuk laki-laki tadi mengatakan, wahai Tuhan, kalau sekedar separuh itu tidak ada apa-apanya dengan kebutuhanku dibandingkan dengan imanmu. Mendengar ucapan iman apa kata Nabi Ibrahim? Kalau engkau memang butuh, ambil semuanya itu. Semua disuruh diambil. Lalu Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, tadi wahai hamba Allah. Setelah selesai, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku tahu siapa engkau, dan aku adalah Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menguji keimanan. Apa pelajaran yang kedua ini? Pelajaran yang kedua ini, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sadar, harus yakin bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, semua itu hanya titipan Allah saja. Kalau kita sadar yang ada ini hanya titipan Allah, diambil Allah, dikurangi Allah, santai saja. Paling 1-2 jam sajalah mikirnya. Tapi
Tapi kalau kita tak yakin, tak sadar harta ini milik Allah, tak cukup 2 jam, 2 bulan kita pikir terus. Dapat duit 1 juta THR, kececer 100.000 di pasar. Sampai selesai lebaran dah habis, dah mikirkan yang 100.000 tadi. Kenapa? Dia tak yakin bahwa tadi itu rezeki itu titipan Allah. Jadi kalau kita sadar yang terjadi itu ketentuan Allah, tak ada masalah. Ngapain Allah yang punya, Allah yang ngambil, kita hanya dititipin kok kita marah. Nah, itulah ajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa dia mendapat gelar Khalilullah. Kemudian yang ketiga kata Imam An-Nawawi, kenapa Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah? Dijelaskan dalam Nasaihul Ibad itu, menjadi kebiasaan Nabi Ibrahim dalam setiap harinya itu dia tidak akan mau makan kalau tidak ditemani oleh tamunya. Jadi kalau ada orang datang ke rumahnya tuh marah dia kalau balik tuh sebelum makan. Jadi makan dulu. Mau kenal tak kenal, saudara tak saudara, kalau datang ke rumah harus makan. Bahkan kata Imam An-Nawawi, pada satu hari dia mau makan siang, tak ada tamu yang datang. Perutnya lapar. Akhirnya tak kurang dari 2 kilo dia berjalan kaki mencari orang. Siapa yang mau diajak makan? Padahal lapar dia tahan. Akhirnya ketemulah beberapa orang dalam perjalanan, dia bawa pulang, ajak makan, baru dia makan. Dengan kebiasaan itu dia digelar dengan Abu Ad-Duyuh, bapaknya para tamu. Jadi siapa yang datang ke kampung tuh harus makan di rumah dia dulu. Begitulah. Jadi kalau kita kembalikan pada syariat Nabi Muhammad, sifat yang ketiga ini yang dikatakan oleh Rasulullah, wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan kalian, kata Rasulullah. Jadi Rasul ingin mengajarkan kepada kita hidup saling berbagi. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, hanya memberi makanan untuk berbuka puasa orang yang berpuasa saja itu sudah diberikan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Itu motivasi, bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana kita bersyukur dengan memberikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi apalagi nanti mau masuk Idul Fitri, bagi kita yang mendapatkan rezeki yang lebih atau yang cukup, maka pikirkan sedikit rezeki itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan menunggu orang itu minta. Apalagi kepada adab fakir miskin. Ini banyak kena adab kita, Bu. Banyak kita kaum muslimin ingin bersedekah kepada fakir miskin, dipanggil fakir miskin itu ke sini. Saya pernah diajarkan oleh guru saya, kalau kau ingin sedekah pada fakir miskin, engkau yang datang ke rumah dia. Jangan kau panggil dia ke rumahmu. Ternyata itu adabnya. Karena orang miskin itu hatinya halus. Melihat orang berharta saja kecil hatinya. Jadi untuk menghormati mereka, jangan dia dipanggil sini. Nih, itu menjatuhkan harga diri mereka. Tapi kita datang ke rumah dia, salami dia, usapkan kepalanya kalau dia anak yatim, peluk dia, kasih dia makanan. Itu kalau bersedekah berdasarkan adab dan akhlaknya Rasulullah. Tidak salah kita memberi dia harta, tapi caranya diperhalus. Kita datangi dia, bertamu kepada dia, hormati dia, baru kita. Jangan kita pakai lambai-lambai, apalagi di depan orang. Ini ada orang miskin yang kita kasih, itu memalukan. Rasulullah itu menyuruh kita berbagi, tapi dengan menjaga harga diri yang diberi. Jadi inilah 3 sifat Nabi Ibrahim yang menjadikan dia orang yang mencintai dan dicintai Allah. Dalam bahasa syariat Islam itu 3 sifat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan 3 sifat ini kita pun termasuk orang-orang yang mengamalkan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.